Jadi dalam, olahraga endurance atau olahraga ketahanan itu seperti berlari ya, di Amerika itu sedang ramai dibahas yang namanya pain cave atau gua gua rasa sakit gitu ya. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang yang namanya pain cave. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya ngerekamnya di ruang tamu di mana ada anjing-anjing saya. Kalau ada sedikit berisik itu berarti anjing saya lagi jalan atau lagi gigit-gigit apa gitu ya. Nah, eh di sini saya ingin menjelaskan tentang pain cave gitu ya. Pain cave itu gua bukan gue ya, guha atau guha rasa sakit gitu ya. Guha yang tahu kan guha rasa sakit gitu ya. Jadi kemarin itu saya baru beres latihan untuk maraton pertama saya. Saya kemarin lari sejauh 14 mile atau dalam kilometer itu sekitar 23 kilo gitu ya, 23 kilo. Nah, akhir-akhir ini karena saya sedang belajar bagaimana caranya berlari jarak jauh, maka saya banyak mendengarkan podcast-podcast tentang lari gitu ya, terutama atlet-atlet profesional di Amerika tentang bagaimana cara mengendalikan atau uh, bagaimana cara menghadapi pain cave itu gitu ya. Nah, yang perlu kamu ketahui, pain cave itu adalah situasi di mana eh, manusia itu merasakan rasa sakit di tubuhnya, maka rasa sakit di tubuhnya sehingga menyebabkan dia ingin berhenti melakukan apa yang dia inginkan dan merasa tidak mampu secara fisik dan secara mental gitu ya. Dan kemarin itu saya merasakan situasi itu. Sebenarnya saya sudah merasakan kesakitan itu di beberapa minggu yang lalu, tetapi saya baru merasa bahwa oh, this is pain cave that they are talking about gitu ya. Ini rasa sakit yang mereka bicarakan. Ini rasa sakit yang mereka jelaskan karena kemarin itu pada saat saya menuju kilometer 18 kalau nggak salah 18 19 gitu, kaki saya sudah sakit, saya sudah pengen berhenti, tetapi saya selalu ingat tentang tulisan Seneca gitu ya. Treat your body rigorously so that your body will not be obedient to your mind gitu ya. Jadi segala sesuatu hal yang saya lakukan sekarang ini saya menggunakan filosofi stoicisme. Tentu saja karena saya adalah uh, mempelajari stoik dan mempraktikkan stoik, maka uh, saya harus berperilaku sebagai seorang stoik gitu ya, dan segala sesuatu harus menggunakan filosofi atau alat yang digunakan oleh orang-orang stoik zaman dulu gitu ya, yang ya tentu saja yang kita pelajari, yang tentu saja yang saya pelajari gitu. Maka kemarin saya pada saat fisik saya itu tidak mampu lagi untuk melangkah gitu ya, kaki saya tidak mampu lagi untuk melangkah, saya coba ubah pendapat saya tentang rasa sakit itu dan bahkan saya hilangkan pikiran saya tentang rasa sakit itu gitu ya. Nah, saya mampu menghilangkan pendapat tentang rasa sakit itu selama 2 kilo
gitu ya, sejauh 2 kilo, tetapi memang rasa sakit itu tidak bisa dihilangkan, maka saya harus berhenti gitu ya, saya harus berhenti. Dan saya tahu saya sedang melakukan latihan gitu ya, saya sedang melakukan latihan, saya memiliki pilihan lanjut atau tidak gitu ya. Nah, lalu saya berpikir apakah rasa sakit ini akan hilang, dan eh, dan saya gimana ya, saya berpikir bahwa ternyata rasa sakit itu tidak pernah hilang gitu ya. Rasa sakit itu akan tetap ada di dalam hidup kita, terutama di dalam berlari gitu ya. Eh, Maksudnya saya mempelajarinya dari berlari gitu. Rasa sakit itu tidak akan pernah hilang di dalam hidup kita. Terutama rasa sakit hati gitu ya. Rasa sakit hati, atau emosi-emosi negatif itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Yang akan berubah itu cara kita melihat rasa sakit itu, atau cara kita menghadapi emosi negatif tersebut gitu ya. Nah, dalam hidup ketika kamu merasakan emosi negatif, itu adalah pain cave kamu gitu. Itu adalah gua rasa sakit kamu gitu ya. Yang harus kamu lakukan adalah mengubah pendapat kamu tentang emosi negatif tersebut ya. Baik itu kebencian, kesedihan, kekecewaan gitu ya. Dan bagaimana cara mengubahnya gitu ya. Mengubahnya itu dengan cara melihat apakah atau apa penyebab emosi negatif kamu itu. Apakah penyebab emosi negatif itu bisa kamu kendalikan atau tidak gitu ya. Ketika penyebab rasa sakit atau penyebab emosi negatif itu tidak bisa kamu kendalikan, maka yang harus kamu kendalikan adalah emosi negatif kamu itu, pendapat kamu terhadap kejadian yang membuat kamu sedih, kecewa gitu ya, putus asa gitu ya. Dan ketika kamu melihat bahwa kesedihan itu adalah disebabkan oleh hal yang berada di dalam kendali kamu, maka ya kamu harus kendalikan, yaitu tadi pendapat kamu itu gitu. Makanya tagline di podcast ini adalah menciptakan pendapat untuk bahagia gitu ya. Karena yang bisa kita kendalikan itu adalah opini kita, pendapat kita tentang suatu kejadian gitu ya. Nah, jadi kemarin pun saya begitu ya, ketika saya merasakan ini benar-benar sakit merasakan benar-benar sakit, dan saya pikir dengan saya berlatih lari setiap hari, rasa sakit itu akan hilang. Tetapi rasa sakit itu tidak pernah hilang. Yang hilang itu adalah pendapat tentang rasa sakit itu gitu ya. Maksudnya gini, ketika saya merasakan sakit dalam latihan lari saya bilang kepada diri, oh ini mah biasa, bentar lagi juga akan hilang gitu ya. Gitu ya. Jadi dalam hidup pun begitu ya. Ketika kamu merasakan emosi negatif karena ada seseorang yang menyinggung kamu misalkan, oh ini mah biasa gitu ya. Emosi negatif itu biasa dan akan hilang. Dengan apa? Dengan cara kita memandang ketersinggungan tadi, orang, kata-kata yang menyinggung kita tadi gitu ya. Terus ketika misalkan kamu dihadapkan dengan hilang uang atau hilang pekerjaan, hilang orang yang kamu cintai gitu, maka kamu harus paham bahwa emosi negatif itu normal. Emosi negatif itu adalah hal yang seharusnya
kita rasakan ketika kita menghadapi situasi tersebut gitu. Tetapi tentu saja sebagai seorang stoik kita harus terbiasa mengendalikan emosi negatif tersebut gitu ya. Kita harus belajar untuk mengendalikan emosi negatif tersebut dengan cara mengubah atau menciptakan pendapat agar emosi negatif tersebut hilang dari diri kita gitu ya, hilang dari hidup kita gitu ya. Seperti Marcus Aurelius bilang bahwa dia bilang, "Today I escaped my anxiety." Wait, I did not escape my anxiety, but I discard it because it is within me gitu. Jadi anxiety itu kan rasa takut, anxious gitu ya. Kita itu manusia itu memang sudah sifatnya gitu memiliki rasa takut untuk menghadapi sesuatu. Tetapi rasa takut itu bukan disebabkan oleh apa yang kita hadapi, tetapi rasa takut itu disebabkan oleh pendapat di dalam diri kita tentang kejadian atau tentang sesuatu yang kita hadapi gitu ya. Nah, dengan mengubah pendapat tersebut, maka kita bisa menghilangkan atau membuang rasa takut tersebut gitu ya. Jadi kita bukan menghindari rasa takut tersebut, tetapi membuang rasa takut tersebut gitu ya. Karena rasa takut itu berada di dalam diri kita gitu ya. Dan rasa takut itu akan menjadi rasa berani ketika kita mengubah pendapat kita. Seperti saya berlari, saya tahu bahwa di kilometer sekian saya akan merasa sakit, maka saya mencoba mengendalikan pendapat saya atau fokus saya terhadap langkah saya, terhadap nafas saya. Begitu juga ketika kamu menghadapi ketakutan, maka kamu yang harus kamu kendalikan itu bukan hal yang kamu hadapi, tetapi cara kamu menghadapi ketakutan tersebut. Dengan apa? Dengan menciptakan pendapat, dengan mengubah pendapat di dalam pikiran kamu. Gitu ya. Misalkan kamu takut menghadapi bos yang suka marah-marah atau bos baru misalkan. Kamu takut menghadapi bos yang bos atasan yang baru gitu ya, atasan baru atau pekerjaan baru, maka yang harus kamu lakukan, yang harus kamu kendalikan, yang harus kamu latih adalah bagaimana cara mengubah pendapat kamu tentang pekerjaan kamu gitu. Jadi pekerjaan itu adalah hal yang biasa yang harus kamu lakukan gitu ya. Dengan ketakutan ataupun dengan keberanian ya kamu harus mengerjakan itu gitu ya. Nah, kamu bisa memilih kamu melakukannya dengan rasa takut atau kamu melakukannya dengan rasa berani gitu ya. Jadi ya itulah pain cave gitu ya. Intinya rasa sakit itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Rasa sakit itu akan selalu ada, akan selalu datang, tetapi sebagai seorang stoik kamu sudah tahu cara menghadapinya, yaitu mengubah pendapat kamu, lalu fokus terhadap apa yang harus kamu lakukan. Kayak gitu ya. Jadi jangan pernah berharap bahwa mempelajari stoicisme itu akan menghilangkan rasa sakit, tetapi harus tahu bahwa mempelajari stoik itu adalah mempelajari bagaimana cara menghadapi rasa sakit dan cara menghilangkan rasa sakit. Kayak gitu ya. Jadi rasa sakit itu akan datang, tetapi ketika datang kita tahu cara menghadapinya dan kita tahu cara menghilangkannya. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat.
Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagiaalastoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.